Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Senior dalam Iman. Senior dalam Iman. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar pemahaman tentang dewasa di dalam iman, bukanlah berbicara tentang usia, namun berbicara tentang pertumbuhan iman setiap kami masing-masing di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, senior di dalam iman. Perkataan senior dan junior itu seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Senior, junior yang kita anggap di dalam secara usia. Maka orang yang lanjut usianya, yang lebih tua maka dianggap senior. Maka semakin bawah dianggap semakin junior. Itulah yang kemudian disinggung di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Janganlah seorang pun menganggap engkau junior karena usiamu masih muda. Ada yang senior, junior di dalam aspek pendidikan. S1, S2, S3, doktor, profesor. Semakin tinggi pendidikan maka dianggap senior. Atau kemudian senior, junior kaitannya dengan berapa lama. Tatkala seseorang sudah bekerja 10 tahun lalu ada orang yang datang baru 1 tahun. Padahal usianya mungkin lebih tua, maka dianggap tetap sebagai junior. Dan kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan senior di dalam iman. Senior di dalam iman bukan berbicara tentang berapa lama kita menjadi orang percaya. Atau kita berasal dari keturunan orang tua, kakek moyang, nenek moyang kita. Yang dari dulu sekian banyak turunan sudah menjadi orang percaya dan saya adalah keturunan ke-7 atau keturunan ke-8. Maka dianggap ada senioritas secara iman. Apakah seperti demikian? Senior di dalam iman tidak berbicara tentang jabatan. Bahkan seorang pendeta, penatua, majelis, pengurus gereja, mungkin juga ketua yayasan, lembaga Kristen, tidak serta-merta langsung mereka menjadi senior. Karena senior secara iman kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12, yaitu tatkala mereka menjalankan kebenaran firman Allah bukan karena mudanya, tapi sebuah kehidupan yang ada dalam keteladanan. Yang firman Tuhan katakan, engkau memiliki keteladanan di dalam perkataan, engkau memiliki keteladanan di dalam tingkah laku, engkau memiliki keteladanan di dalam kasihmu, engkau punya keteladanan di dalam kesetiaanmu, dan engkau punya keteladanan di dalam kesucian hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara-cara kemudian orang melakukan pengabaran kabar baik, pengabaran Injil, agar banyak orang yang bisa percaya kepada Kristus. Maka seringkali dalam rangka untuk membuat orang itu bisa mengenal Kristus, dan dalam rangka menunaikan amanat agung Tuhan yang tercantum di dalam Injil Matius, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berita Injil bisa disampaikan lewat perkataan, lewat khotbah, lewat renungan. Tapi berita Injil perlu disampaikan lewat kehidupan. Sehingga tatkala seseorang itu bisa menerima Kristus dan menerima Injil, mereka akan bertanya, kalau aku menerima Injil, kalau aku percaya kepada Kristus, apa yang membuat saya berbeda dengan kehidupan saya sebelumnya? Mereka melihat ada sebuah kehidupan keteladanan di dalam diri setiap orang percaya. Mengapa rumah tanggamu bisa rukun, sementara rumah tangga saya berantakan? Mengapa engkau bisa tabah menghadapi masalah yang sedemikian berat, sakit yang dialami sedemikian berat? Kalau saya menjadi dirimu, saya tidak pernah akan sanggup melewati masalah itu. Apa yang menyebabkan engkau bisa kuat? Apa yang menyebabkan engkau tidak kaya, engkau tidak berkelebihan, namun engkau punya kemurahan hati berbagi kepada tetanggamu, berbagi kepada mereka yang jauh lebih susah dari dirimu? Apa yang menyebabkan kehidupanmu berubah sedemikian rupa? Apa yang menyebabkan engkau ditekan, diperlakukan tidak adil, difitnah,
namun engkau tidak membalas. Engkau punya keteduhan hati, engkau punya ketenangan jiwa. Apa yang menyebabkan engkau, dirimu, punya sebuah ketahanan seperti demikian, punya kesabaran, punya keberserahan? Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan semuanya itu? Maka engkau menjawab, semuanya karena Kristus, karena firman Tuhan, yang tidak hanya saya pahami, tapi aku berjuang untuk melakukannya. Itu yang merubah hidupku ada pada saat sekarang. Kalaupun aku mengalami sebuah perubahan sampai detik ini, bukan karena aku bisa, bukan karena aku kuat, bukan karena aku sanggup, tapi aku punya penyerahan diri kepada Allah, dan Allah yang bekerja dalam hidupku. Sewaktu kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti demikian, orang yang tidak percaya kepada Kristus pun akan mengatakan, ya benar dan amin. Mengapa mereka mengatakan ya benar dan amin? Karena mereka melihat bukti. Mereka melihat sebuah kehidupan yang real, yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, sahabat seperjalanan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Anak-anak yang jauh lebih muda dari kita, mungkin mereka jauh lebih senior secara iman di hadapan Tuhan daripada kita. Kita mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menjadi orang percaya. Jangan-jangan kita masih junior. Kita tidak mengalami perkembangan, kita tidak bertumbuh. Kita hanya menjadi orang percaya yang melakukan sebuah liturgikal, sebuah seremonial, yang rajin ke gereja tapi tidak mengalami sebuah perubahan hidup. Kehidupan kita tidak memberkati orang lain, kehidupan kita tidak menjadi inspirasi buat orang lain. Maka kita boleh dikatakan masih junior secara iman. Tetapi anak-anak muda, bahkan yang lebih muda, orang biasa sekalipun, dia mungkin tidak mendapatkan jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja, tapi kehidupannya dekat dengan Allah. Kehidupan di dalam rumah tangganya, di lingkungannya, di pekerjaannya, di kampusnya, di sekolahnya, dimanapun mereka berada. Mereka membawa keteladanan Kristus yang firman Tuhan katakan. Memiliki keteladanan di dalam perkataan, memiliki keteladanan di dalam tingkah laku, memiliki keteladanan di dalam kasih, memiliki keteladanan di dalam kesetiaan, dan memiliki keteladanan di dalam kesucian hidup. Kemanapun orang bersangkutan pergi, tidak pernah melukai orang, tidak pernah merugikan orang, selalu membawa kecerahan, selalu membawa semangat, selalu membawa inspirasi, selalu menjadi berkat dimanapun dirinya berada. Maka orang bersangkutan boleh dikategorikan bahwa dia sudah menjadi pribadi yang senior secara iman. Biarlah kita tidak hanya berjuang untuk senior secara finansial, senior secara kecerdasan, jabatan, apapun yang kita lakukan, namun kita senior di dalam iman karena kita punya keteladanan hidup yang memberkati orang lain. Biarlah sahabat seperjalanan, apa yang disampaikan pada hari ini boleh kemudian menginspirasi kita, tidak hanya didengar, tapi dihidupi dan dijalani dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi senior di dalam iman karena kehidupan kami yang penuh dengan keteladanan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.